bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri 2 Karangkemojing dan rekan guru SD Negeri 2 Karangkemojing, rekan guru TK Pertiwi 2 Karangkemojing beserta Pos Paut Sari Asih, CGP atas nama Slamet Arianto, guru kelas 6 angkatan 11 yang kami hormati. Pertama, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri 2 Karangkemojing kepada Ibu Kusdianti SPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak Bapak Slamet Arianto SPD SD yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Teman-teman guru SD Negeri 2 Karangkemojing yang saya banggakan, saya cintai. Teman-teman guru TK Pertiwi 2 Karangkemojing dan teman-teman dari PAUD Sari Asih yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak dirinya puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena taufik hidayah serta inayahnya pada hari ini kita masih bisa berkumpul, masih bisa bersilaturahmi, masih bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini teman kita Bapak Slamet Arianto SPD sudah memasuki berapa kali ya? Tiga kali ya. Nah, hari ini insya Allah akan mengadakan sosialisasi nyata tentang disiplin positif ya. Kami selaku orang tua hanya bisa berdoa semoga CGP Bapak Slamet Arianto SPD berjalan dengan lancar tanpa ada aral melintang, kemudian semua tugas diselesaikan dengan baik dan alhasil adalah lulus tepat waktu ya. Sehingga nanti teman-teman yang lain tinggal menyusul. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti kita akan menyaksikan bersama tentang berbagai pemahaman dan penerapan tentang disiplin positifnya. Mudah-mudahan ilmu ini akan bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita terapkan untuk anak didik kita, bisa kita terapkan agar pembelajaran itu berpihak kepada murid ya. Karena sekarang pelajaran harus berpihak kepada murid ya. Insya Allah dengan kegiatan ini baik guru penggerak maupun teman-teman lain itu akan banyak sekali bisa mengambil manfaatnya ya. Kemudian untuk teman-teman yang belum mengikuti CGP, mudah-mudahan nanti angkatan berikutnya akan bisa mengikuti jejak Bapak Slamet Arianto SPD. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Selamat untuk Bapak Slamet Arianto
harus tetap menjaga kesehatan ya, karena saya yakin guru penggerak itu tidak hanya membutuhkan fisik yang kuat, tetapi psikis ya, otak juga harus terus berputar ya, mengerjakan tugas-tugas yang menurut saya itu luar biasa banyaknya ya. Insya Allah ketika tugas itu kita selesaikan dengan santai ya, serius tapi santai, itu tidak akan menjadi beban. Saya yakin Pak Slamet Arianto guru yang insya Allah serba bisa ya, mudah-mudahan nanti hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Demikian Bapak Ibu, semoga acara ini berjalan dengan lancar. Banyak kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara inti, sosialisasi aksi nyata, berbagi pemahaman dan penerapan modul 1.4 disiplin positif oleh Bapak Slamet Arianto. Dipersilakan. Gitu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kepala Sekolah SD Negeri 2 Karangmojing Ibu Gustianti yang saya hormati, kepada rekan-rekan dari Pospaul dan TK Pertiwi Karangmojing yang saya hormati, rekan-rekan guru dari SD Negeri 2 Karangmojing yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini tanggal Rabu 21 Agustus 2024 saya akan mengadakan sosialisasi aksi nyata berbagi pemahaman dan penerapan modul 1.4 dan disiplin positif. Pertama dan utama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua diberikan kesehatan sehingga pada hari ini kita masih bisa beraktivitas dan seperti hari-hari biasa. Dan untuk acara selanjutnya yaitu sosialisasi. Ini yang pertama saya lakukan adalah ini program guru penggerak. Ini kalau di dalam program guru penggerak ada salam guru penggerak. Jadi itu iya, bergerak menggerakkan. Nah, ini seperti ini ya. Salam guru penggerak, bergerak menggerakkan. Ya, terima kasih. Saya akan memperkenalkan diri untuk angkatan pendidikan guru angkatan 11. Ini saya mempunyai pengajar praktik Ibu Sri Sunarni dan fasilitator Bapak Triyono. Kemudian dalam pertemuan kali ini kita nanti akan membahas 6 topik. Ya, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Itulah agenda pada pertemuan kali ini. Kurang lebih nanti 60 menit kita selesaikan bersama-sama. Ini sebelum mengawali, ini ada SBM dulu. Ini ada jam, ada kata bu, ada batu. Ya, kalau ditebak berarti tebak kabar ya, jambu, batu, betul sekali. Ini betul ya. Terus yang berikutnya ini ada kunjungan
susah, ya, tapi U-nya diganti A. Mati rasa, betul sekali. Ya, mati rasa. Ya, yang berikutnya ini masih tempat gambar juga. Nah ini ada pot, terus ada tom, terus ada gelar atau harga, potongan harga tepat sekali. Ya, nah, ya, jadi tepat potongan. Ya, iya, esnya dibuang. Minta, iya minta uang betul sekali. Terus ini nggak ya. Nah ini aja, ini lebah. Berarti lebih baik. iya lebih baik. Kita tepat. Ya, kita masuk ke pembelajaran pertama. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memasak. Kita lanjut. Nah, paradigma tersebut ini stimulus kontrol ke pendekatan teori kontrol. Jadi realitanya ya, kebutuhan kita sama, tapi teori kontrol realitanya kebutuhan kita berbeda. Seperti itu. Jadi antara respon dan kontrol itu beda. Semua orang melihat hal yang sama. Jadi kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita ingin mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini semua perilaku memiliki tujuan. Kita lanjutkan lagi. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikutnya, pemasangan ada pada saat tujuan. Kemudian kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kita lanjut. Nah ini budaya positif di sekolah. Kebiasaan-kebiasaan yang sejatinya mengandung nilai-nilai positif dan dapat dirasakan oleh semua warga sekolah karena merupakan bagian dari warisan nilai-nilai Nusantara. Dengan nilai-nilai positif itu sejatinya sudah dimiliki oleh peserta didik. Peran kita sebagai guru hanya menuntun, menumbuh kembangkan saja. Jadi untuk disiplin positif adalah sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid untuk menjadi pribadi dan anggota dari komunitas yang bertanggung jawab penuh, hormat dan kritis. Ini penekanannya adalah membangun kekuatan murid dan menggunakan penguatan positif untuk mempromosikan perilaku yang baik, bukan mengkritik kelemahan mereka. Disiplin positif mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang penting dengan cara yang sangat menghormati, membesarkan hati dan tidak hanya murid tetapi juga orang dewasa.
Nah, ini kita tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama terlepas dari suatu agama, bahasa ataupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan pada suatu institusi. Yang pertama adalah profil belajar Pancasila. Kita tahu ada yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri dan bernalar kritis. Ini yang sedang digaung-gaungkan seperti ini. Dan yang berikutnya adalah tentang ibu primaries ya, program toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian tentang kepemimpinan hidup atau life skill. Ini bisa digambarkan dapat dipercaya, lurus hati, pemilihannya aktif, tidak merendahkan orang lain dan menunjukkannya terbaik dari sini. Nah, ini motif nilai kebajikan semuanya baik untuk Bapak Ibu. Nah, itu kita yang pembelajaran pertama sudah selesai. Kita istirahat dulu untuk sekarang ya. Jadi untuk speakingnya semua berdiri ya, semua berdiri coba ya, biar otot-ototnya terasa kendor. Nah, kita mau mengikuti goyang tangan diputar ya, biar seru ya, biar nggak tegang ya. 4, 3, 2, 1. Kita yang
Ya, terima kasih. Sudah tidak tegang lagi ya. Sudah berdiri, bergoyang, berputar, bertepuk tangan. Terima kasih. Kita lanjutkan. Untuk pembelajaran yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukum atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini juga motivasi eksternal. Nah, ini yang perlu. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi, ini motivasi internal itu dari dalam diri, kemudian untuk mencapai tujuan disiplin positif seperti ini. Nah, ini seperti ini. Coba Anda bertanya, menurut Anda motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Dijelaskan ya. Jadi strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas atau sekolah Anda? Mengapa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan dalam Bapak Ibu guru semua. Ini saya akan menjelaskan tentang hukuman dan penghargaan. Jadi untuk sekarang ini pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif. Nah, ini perlu dijelaskan ya. Penghargaan merusak hubungan. Ini yang terakhir nih. Penghargaan merusak hubungan jadi seperti ini. Apabila ada siswa diberi hadiah atau penghargaan, itu dapat merusak hubungan. Contohnya ya, jadi kamu tak siswa yang sering mendapat hadiah seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi penghargaan tersebut dapat merusak hubungan antara sesama teman. Kemudian penghargaan menghukum. Nah, ini penghargaan menghukum kurang lebihnya dengan kita diberi penghargaan maka kita akan berbebani ya, berbebani agar tahun depan kita jangan sampai kalah seperti itu, atau tahun depan kita ya mempertahankan kemenangan tersebut, jadi kita seperti terbebani. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya restitusi. Ini ada kasus ya. Dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkannya? Ini yang pertama. Yang kedua, pegawai Anda membuat kesalahan yang menyebabkan kerugian finansial pada perusahaan. Pegawai tersebut menawarkan untuk bekerja lembur tanpa bayaran. Apakah Anda sebagai pemilik perusahaan akan menerimanya? Nanti kita bahas bersama-sama tentang restitusi.
Jadi apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang lain seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan murid dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut. Ini pendekatan restitusi. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Seperti itu. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Jadi belajar mandiri. Ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Pertama. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. 9 ciri-ciri restitusi sudah dibacakan. Nah ini kita akan sesuai dengan yang ada di lingkungan kita masing-masing. Gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi, restitusi itu sendiri. Pertama, ya kita bisa mencatat. Ini tindakan dulu ya, kita sering tiap hari beberapa mahasiswa, ini ada tindakan seperti ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah lagi. Jadi intinya anak disuruh menulis 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah dia depan. Nah ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Nah ya, ada yang jawab hukuman, ada yang jawab hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul ya. Nanti kita lihat kunci jawabannya ya. Yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Jadi 1 sampai 3 hukuman. Yang keempat nih, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi betul ya. Yang keempat, yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian yang berikutnya, murid tidak disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Jadi ini konsekuensi yang
mencoba ya. Jadi karena dalam 10 menit teman-teman sudah melakukan pemanasan, sehingga konsekuensinya dia mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali. Ini jawabannya sekali tadi Bapak Ibu sudah memberikan jawabannya. Dia tepat 100. Ya, tepuk tangan. Ini nah ini antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada 3. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini kalau hukuman ya. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan ideal seperti itu. Yang berikutnya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid tapi untuk jangka pendek. Kemudian kalau restitusi, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kita belajar sedikit demi sedikit membedakan antara hukuman, konsekuensi, restitusi terhadap siswa seperti itu. Ya. Kita mulai belajar sedikit-sedikit mengenai perbedaan seperti itu. Oh, berarti kalau hukuman itu kita belum tepat atau masih keliru. Nah, ini untuk konsekuensi. Nah, ini restitusi seperti itu. Nanti jangan sebut. Kita sebagai pendidik harus paham. Yang berikutnya, korban mendapat keadilan. Korban bisa diabaikan. Korban mendapat ganti. Terus yang berikutnya, sistem tidak akan berjalan kita murid tidak takut. Bila murid tidak takut. Ya, jadi kalau hukuman, murid-murid merasa takut seperti itu. Namun nanti kalau tidak takut, jadi melanggar aturan itu karena ketakutan seperti itu. Dan yang berikutnya, yang konsekuensi, memerlukan monitoring supervisi guru terus menerus dari guru. Nah, memang jadi sebagai guru kita harus selalu mengingatkan. Nah, ini yang berat, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, ini sedikit demi sedikit, jadi kita terapkan bahwa siswa melanggar aturan yang terbunyi itu adalah bukan terpaksa, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab dari perilaku. Dan yang peraturan adalah titik-titik kamu harus. Kemudian apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apakah kamu yakin? Apakah kamu bisa memperbaiki masalah ini? Nah, terus yang terakhir ini, murid atau anak membenci peraturan. Nah, jelas ada hukumannya. Kemudian yang konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Dan yang restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi Bapak Ibu sudah tahu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita lanjut ke pembelajaran yang ketiga, kelas lanjut. Sebelum lanjut ke pembelajaran 3, ini kita explain. Sambil duduk nggak Bapak? Untuk tepuk 1 seperti ini. Tepuk 2, tepuk 3 ke atas. Ya. Tepuk 1, tepuk 2. Nah, kalau tepuk 2 berarti kanan kiri. Ya. Nanti kalau tepuk 3 berarti kanan kiri atas. Terus ya. Kiri dulu. Kiri dulu. Ya mudah kiri. Tepuk 1, tepuk 2. Ya, tepuk 3. Nah, kalau tepuk 5 berarti kanan 2 kali, kiri 3 kali, kanan 2 kali, atas 1 kali.
Yuk. Tepuk 5. Oke. Kalau tepuk 4 ini 2 kali, kanan 2 kali. Yuk, mulai. Tepuk 4. Terima kasih. Iya. Tepuk kaki. Ya. Ice breaking ya. Kita lanjut ke pembelajaran 3. Ini tentang tahapan keyakinan kelas. Ini ada 3 kalau kita membahas keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang pertama usulan peraturan, jadi nanti kita terapkan di kelas masing-masing ataupun di sekolah kita masing-masing. Yang kedua kesepakatan, yang ketiga keyakinan. Jadi ini tahapan-tahapan ketika kita membuat tahapan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang pertama, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Dan yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang keenam, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu tahapan keyakinan kelas yang nanti misalkan di kelas ibu ataupun sekolah ibu lakukan. Proses pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster ataupun kertas yang bisa ditempel di mana semua pendapat ataupun anggota kelas bisa melihat hasil curahan pendapat. Jadi masing-masing siswa menyerahkan curah pendapatnya. Nah, kemudian yang berikutnya susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, nanti kalau sudah terkumpul ide-ide ataupun gagasan-gagasan, gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, yang pertama contohnya, kalau ada yang menuliskan kalimat negatif, jangan berlari-lari di dalam kelas, di kelas menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor seperti itu. Dan misalkan lagi sampah berserakan ya, jangan membuang sampah seperti itu. Nanti kita ganti kalimat positif, dilakukan sampah pada tempatnya. Nah, itu kalimat-kalimat positif untuk membuat keyakinan. Nah, ini perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi keyakinan kelasnya ditulis bertanggung jawab. Dan dilarang mengganggu orang lain. Jadi keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Nah, kemudian di peraturan kelas itu yang biasanya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, nanti keyakinan kelas bertulis hormati orang lain, berkomitmen. Dan peraturan
dilarang melakukan kekerasan, ini adalah yang dilakukan adalah keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, yang dilakukan adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, yang jelas adalah menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, kesehatan atau keselamatan. Terus jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Ini yang tertulis pada ayat. Jadi nanti Bapak Ibu guru diterapkan atau dibuat di kelas itu ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Tapi nanti tahapan-tahapannya nanti sudah jelas. Nah, untuk berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, pembelajaran apa? Iya, terasa cepat sekali ya waktu itu. Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa ya. Lebih cepat lebih baik. Ini mas Iya, lagi. ayo sudah. Ya, breaking lagi. Ya ini breaking. Ini aja yang tadi. Ya. Kita berdiri aja. Ya, nanti kita goyang-goyang kali ya. Ya. Kita breaking lagi. Ya. Ya.
materi. Sio, kaya maning main-main. Ya. Itu rasa stres. Terima kasih. Ya. Lanjut ke pembelajaran 4 ya. Tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini sedikit banget nanti. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 4 ya. Power, freedom, fun, belonging. Nah ini setiap tingkah laku siswa ya, itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi mereka contohnya ya, ke kantin cepat, ke toilet lama, ke kantin cepat ke toilet, lama pulang kelas, mengatur teman di kelas. Ini kebutuhan dasar sebagai siswa. Nah ini kita tebak kembali coba. Ini ada saku ya, saku X-nya di silang. Aku sayang ya betul sekali. Aku sayang ya, aku sayang. Iya, ini tebak kembali yang berikutnya. Tiga bakat. Ini ada, iya 3-nya dibuang ya. Jadi T-nya 3, ini akar tambahin B, ya 3 bakar. Nah, enak itu. Ya enak. Aduh. Iya. Kita lanjut. Nah ini ada bel, ada kucing, uangnya kucing belang, uangnya iya gitu ya, kucing belang, kucing belang. Nah ini terakhir. Ini ada petai, ditambah is, sandal, S-nya diganti petai, petenis, sandal. Nah ini speaking kali ini. Kita sudah sampai ke pembelajaran 5. Nah ini tepuk komunitas dulu ya biar Tepung apa keprok? keprok ya Bu. Oh iya. Keprok wong Banyumas. Inyong-inyong, Rika-rika, inyong-rika, wong Banyumas, Yumas, Satria, Banyumas, better. Garut, Bandung. Iya, keprok wong Banyumas iya. Pembelajaran 5 yang pernah dilakukan contoh tindakan tanpa kekerasan atau fisik terhadap siswa yang melanggar peraturan atau tidak mengerjakan tugas. Contoh tindakan tanpa kekerasan fisik terhadap siswa yang melanggar peraturan atau tidak mengerjakan tugas. Ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Nanti Bapak Ibu guru bisa atau saya sebagai penghukum ataupun apa dalam 5 posisi kontrol nanti kita bahas satu persatu. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini berarti patuhi aturan saya atau awas. Biasa seperti itu. Kamu selalu salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Nah, jadi ini dikenal dengan justice lah, guru galak. Ya.
Kalau penghukum itu dikenal dengan guru galak seperti itu. Dan yang kedua, ini pembuat orang merasa bersalah. Ini mungkin guru yang tidak nyindir mungkin ya, jadi seperti itu. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ya, jadi guru juga harus pintar nyindir berarti. Ibu sangat kecewa. Tapi itu kan Kebal. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, seperti itu. Ini perkataan-perkataan tentang membuat orang merasa bersalah. Lanjut, ini posisi Bapak Ibu guru sebagai teman. Ini juga guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tak berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi kita menyalahkan supaya benar. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantu. Ayo ingat ya, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini posisi sebagai teman. Terus yang keempat, mentor, pemantau atau monitor. Monitor berarti mengawasi posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan peraturannya apa ya, Mas? Sanksi atau konsekuensinya apa ya? Kamu kemarin kan sudah melakukan kesalahan, masa sekarang diulang lagi seperti itu ya? Jadi dipantau terus. Nah ini yang dari kontrol menurut William Glasser, ini yang paling pas diterapkan oleh seorang guru, yaitu manajer ya. Jadi posisi kontrol menjadi manajer. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau mencontoh dalam kehidupan sehari-hari, berarti nanti itulah yang kelima ini ya, posisi sebagai manajer. Yang pertama, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun pada berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ini ada pertanyaan, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Pertanyaan terakhir ini yang paling tepat diutarakan seorang guru terhadap siswanya seperti itu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya. Jadi siswa disuruh membuat hal yang lebih baik, tapi berdasarkan rencananya sendiri tanpa tertekan. Nah ini jadi kita akan melihat tayangan video tentang tadi pos kontrol. Ya lebih jelasnya kita lihat video contoh 5 posisi kontrol guru.
pagi anak-anak. Silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak kerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu gak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah gak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali itu ya maksudnya. Harus dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok gak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Setiap beneran sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Orang pada milik gue aja, jangan pada ada di guru. Iya, ya betul sekali. Jadi itu ada guru A, B, C, D. Itu yang paling tepat itu guru yang terakhir itu tadi ya. Ya, guru yang terakhir, guru yang E. Seperti itu. Nah, itu monggo Bapak Ibu untuk bisa diterapkan di sekolah ataupun kelas masing-masing. Kemudian untuk yang terakhir ini pembelajaran 6 segitiga restitusi. Ini untuk pembelajaran 6 segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini juga ada 3 ya, itu hampir sama tadi. Kalau tadi contoh-contoh tindakan, kalau ini lebih itu lagi lebih mendalam lagi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini nanti ini juga Ibu untuk bisa diterapkan dalam di kelas ataupun di sekolah. Segitiga restitusi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, seperti itu ya. Ini validasi dulu ya. Ini yang pertama berarti menstabilkan identitas ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, Seperti Jokowi. Tahapan-tahapan segitiga restitusi. Nah, ini ada tahap pertama menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah proses menstabilkan identitas. Yang pertama
membuat kesalahan adalah proses dari bagian pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi juga Bapak Ibu akan mencari solusi. Kamu berhak merasa seperti itu. Jadi kita ya harus. Jadi berbuat salah itu intinya biasa. Jadi wajar. Kemudian yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang ideal seperti apa? Seperti itu nanti. Lanjut. Posisi kontrol restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu kita lanjut saja. Posisi kontrol restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terus lanjut. Posisi kontrol restitusi bukan untuk berusaha tadi sudah ya. Nah ini manfaat segitiga restitusi. Dalam praktek segitiga restitusi, seorang guru dapat mengambil posisi kontrol yang tepat, apakah sebagai teman, penghukum, membuat orang merasa bersalah, pemantau, atau bahkan sebagai manajer. Nah ini contoh video segitiga restitusi. Kalau tadi Pak tahu mengapa betul sekali. Kemarin kamu masuk kan? Iya, ini tidak melaksanakan tugas. Kita tanyakan dulu ya, kita menstabilkan keyakinan, menstabilkan lalu kemarin kita punya tugas. Semua orang Balik kita bersihkan dulu perpusnya. Soalnya sampah tertinggal. Ya, nanti contoh segitiga. Jadi ini yang terakhir, suatu kebajikan yang kau sumai suatu hari nanti pasti akan kau tuai. Terima kasih. Terima kasih untuk sekarang. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.